warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulainya kepada ketua kelas. Silakan dipimpin. Teman kalian yang tidak masuk hari ini, lah ibu mau tanya sampai di mana materi kalian minggu lalu? Ya, materi kita kemarin yaitu membahas tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi sekarang kita akan memfokuskan materi kita menjadi sistem perekonomian Jepang pada masa kolonial di Indonesia. Ada yang tahu di sini apa yang melatar belakangi Jepang menjajah Indonesia? Jadi yang melatar belakangi Jepang menjajah Indonesia yaitu karena Indonesia memiliki banyak sumber-sumber mentah dan memiliki banyak tenaga manusia yang sangat besar, yang artinya bagi kelangsungan perang Pasifik dan sesuai dengan cita-cita politik ekspansi Jepang atau PATE. Baiklah, kita memasuki materi pertama yaitu taktik Jepang mendapat dukungan atau simpati dari rakyat Indonesia. Jadi, untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat Indonesia, Jepang membuat semboyan gerakan 3A yang berbunyi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Namun, gerakan ini tidak bertahan lama sehingga Jepang melakukan kerjasama dengan para pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Oleh karena itu, para tokoh nasional dibebaskan dari penahanan pemerintahan Belanda seperti I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Kerjasama itu dimulai tahun 1942 dalam suatu kondisi untuk menyelidiki adat istiadat Indonesia. Komisi itu terdiri dari orang-orang Jepang dan tokoh nasional yang disebut dengan 4 serangkai, yaitu I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Komisi itu membentuk Putera oleh karena para tokoh nasionalis dianggap membahayakan kekuasaan Jepang. Maka pemerintahan Jepang mulai melakukan pengekangan terhadap kegiatan politik yang dilakukan. Dalam mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga mendorong para pemimpin Muslim agar bergabung. Karena sejak masa kekuasaan kolonial Belanda, organisasi Muslim diawasi secara ketat. Jepang berusaha memanfaatkan kebencian rakyat dalam menghadapi sekutu, sehingga terbentuknya organisasi Majelis Syara Muslimin Indonesia atau MASYUMI pada tahun 1943. Tahap persiapan Perang Pasifik, yaitu tahun 1943, Jepang mulai memanfaatkan tenaga-tenaga para pemuda Indonesia untuk diberi latihan militer. Akibatnya, Jepang membentuk Persyarikatan Olahraga Pulau Jawa, Penduduk Jasmani, dan lain-lain. Jepang juga membuat organisasi-organisasi semi militer seperti Seinendan dan Keibodan. Bahkan Jepang juga membentuk organisasi militer seperti Heiho, PETA, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Masih ada yang belum paham atau sudah paham? Kalau masih belum paham, bisa tanyakan ke ibu dan ibu akan menjelaskannya lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita, yaitu sistem perekonomian Jepang di Indonesia. Sistem perekonomian Jepang di Indonesia, yang pertama itu perkebunan teh, kopi, karet, dan kina diawasi dan pemerintahan memonopoli penjualan hasilnya. Hanya perkebunan tertentu yang direhabilitasi. Pada ekonomi yang direncanakan Jepang,
Yang menjadi ciri khas ekonomi perang adalah bahwa di setiap daerah atau wilayah, lingkungan daerah itu harus mencukupi kebutuhannya sendiri serta menunjang kebutuhan perang. Di bidang perpajakan, Jepang mengadakan pemungutan bea dari berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak penghasilan. Sedangkan bidang perdagangan saat itu mengalami kelumpuhan. Barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat didistribusikan melalui penyalur yang ditunjuk. Dalam usaha menguasai perekonomian dan tenaga pribumi, Jepang menggunakan sistem tonarigumi, yaitu kelompok-kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 rumah tangga. Tujuan dibentuknya tonarigumi ini adalah untuk mengawasi seluruh aktivitas penduduk, untuk mengendalikan dan memperlancar pelaksanaan kewajiban penyerahan pajak yang dibebankan kepada penduduk. Akibat desakan perang yang semakin meningkat, akhirnya ekonomi rakyat semakin terpuruk. Bahkan Jepang juga membentuk Romusha sebagai sarana propaganda Jepang. Romusha ini merupakan kerja paksa yang dibentuk oleh Jepang. Bahkan Jepang dalam kampanye barunya untuk mendapatkan dukungan rakyat menghadapi PATR menyebutkan Romusha sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Nah, adakah yang belum paham? Jika belum paham, silakan ditanyakan kepada Ibu. Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan materinya, yaitu penyebab kehancuran ekonomi rakyat pada masa kekuasaan Jepang. Jadi, pada tahun 1944 sampai 1945, Indonesia dilanda musim kering sehingga menyebabkan situasi ekonomi semakin memburuk. Hal ini menyebabkan kegagalan panen padi. Distribusi beras terganggu pula oleh kelangkaan bahan bakar dan suku cadang kendaraan yang mempengaruhi kapasitas penggilingan padi. Kebijakan Jepang dalam distribusi beras gagal terefleksi, akibatnya rakyat mengalami kelaparan. Situasi Jepang semakin memburuk dalam bulan Juli tahun 1944, yaitu ketika jatuhnya Pulau Saipan ke tangan Amerika Serikat. Karena hal ini merupakan ancaman langsung terhadap negeri Jepang, kondisi ini kian memburuk pada bulan Agustus tahun 1944, terbukti dengan dukungan moral rakyat Indonesia semakin berkurang. Produksi perang merosot yang berakibat kurangnya persenjataan, amunisi, dan logistik karena hilangnya sejumlah kapal angkut dan kapal perang. Akhirnya, tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan rakyat Indonesia. Baiklah, kepada siswa-siswa yang belum paham, silakan tanyakan kepada Ibu. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Bagaimana? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan tugas. Kalau tidak selesai hari ini, kita akan membuatnya sebagai PR kalian. Yang pertama, yaitu apa latar belakang Jepang menguasai Indonesia. Yang kedua, bagaimana taktik Jepang dalam menguasai Indonesia. Yang ketiga, bagaimana sistem ekonomi yang digunakan Jepang terhadap Indonesia. Dan yang terakhir yaitu, apa yang menyebabkan kehancuran ekonomi Jepang di Indonesia. Baiklah, Ibu akan memberikan waktu sebelum jam mata pelajaran ini habis. Jika kalian belum selesai mengerjakannya, semua soal yang Ibu kasih hari ini akan dijadikan sebagai PR kalian, karena waktu kita sudah habis. Jadi Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.